Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal, NIM 10417-017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sidang preview 3 yaitu Panti Rehabilitasi Sosial ODGJ di Kota Bandung. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Tri Widianti Natalia, STMT. Latar belakang peningkatan jumlah gangguan jiwa berdasarkan dari data rumah sakit jiwa atau RSJ di Jawa Barat sepanjang tahun 2015 melonjak tajam. Pasien dengan jumlah terbesar berasal dari Kota Bandung, yaitu 11.363 pasien. Disusul Kabupaten Bandung, yaitu 2.561 pasien. Lalu Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung penyumbang pasien gangguan jiwa dengan jumlah terbesar di Provinsi Jawa Barat. Terlebih, kondisi saat ini ketika pandemi melanda, di mana perekonomian masyarakat menurun drastis akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar. Akibatnya, banyak usaha yang tutup, terjadi banyak PHK oleh perusahaan, tingkat perceraian meningkat, yang akhirnya menjadi faktor bertambahnya jumlah ODGJ di Kota Bandung. Adapun besaran ruang, yaitu yang pertama ada zona terapi 770 meter persegi, yang kemudian zona taman terapeutik 12.500 meter persegi, kemudian zona administrasi yaitu 566 meter persegi, zona asrama 2.750 meter persegi, zona servis yaitu 2.224 meter persegi, zona pengembangan diri pasien yaitu 576 meter persegi, kemudian zona perawatan sementara yaitu 270 meter persegi. Kemudian ketika dibulatkan total area menjadi 20.000 meter persegi. Adapun judul proyek kali ini yaitu Panti Rehabilitasi Sosial ODGJ di Kota Bandung. Untuk luas site lebih kurang 25.000 meter persegi. Kemudian garis sempadan bangunan yaitu 8 meter. Koefisien dasar bangunan yaitu 40%. Koefisien dasar hijau yaitu 52%. Koefisien lantai bangunan 1,5 dan jumlah lantai maksimum yaitu 4 lantai. Adapun tema dan konsep yaitu ruang terapeutik melalui care and community, yaitu desain yang tercipta harus dapat mengakomodasi dan meningkatkan serta mengoptimalkan proses interaksi sosial antar pengguna. Kemudian melalui integrated with nature, yaitu desain yang memaksimalkan kolaborasi antara bangunan dengan lingkungan alam pada lanskap sekitar bangunan dan penghuni. Adapun skema lanskap terapeutik menurut Belkova 2018 dan Franco 2017 dibagi menjadi dua, yaitu melalui indera dan psikologis. Secara indera yaitu melalui pendengaran, penciuman, perasa, penglihatan, dan peraba. Kemudian melalui psikologis, yang pertama yaitu solitude, ketenangan, kegiatan, pilihan, dan juga keamanan. Kemudian pada konsep set plan dibuat sistem layering dimulai dari area depan sampai ke area paling belakang. Yaitu pasien yang pertama kali datang akan melakukan pendaftaran dan masuk ke zona administrasi ke area sini. Kemudian pasien akan diarahkan ke area konsultasi dan pemeriksaan awal di sini. Yang sifatnya publik sehingga zona administrasi diletakkan di bagian depan agar mudah diakses oleh semua pasien. Kemudian setelah dari area depan menuju ke area tengah di area sini.
di mana pasien akan melakukan kegiatan terapi indoor dan juga melakukan terapi dengan membuat kerajinan, yaitu di ruang keterampilan, yaitu di sini, yaitu pasien akan mendapatkan pelatihan membatik dan juga pelatihan memasak dan pelatihan membuat kerajinan yang sifatnya semi publik sehingga diletakkan di area tengah dengan maksud agar pasien tidak mudah kabur kita melakukan terapi dan juga agar pasien mudah diawasi oleh terapis. Kemudian dari area tengah menuju ke area ruang inap pasien yang di area sini. Nah, di mana pasien rawat inap akan melakukan kegiatan seperti beristirahat setelah melakukan kegiatan terapi dan juga bersosialisasi dengan pasien lain yang berada di area tersebut yang sifatnya semi private sehingga diletakkan di belakang area terapi indoor. Tujuannya agar pasien bisa melakukan istirahat dengan tenang, jauh dari suara keramaian, dan juga agar ketika di dalam ruang inap, pasien juga bisa melihat pemandangan di area taman yang ada di sekitar bangunan dan juga mudah dalam pengawasan. Kemudian menuju ke area belakang, di mana pasien melakukan kegiatan terapi di taman terapeutik seperti di taman bunga, taman hortikultura, dan juga taman labirin, yang sifatnya private sehingga diletakkan di belakang. Tujuannya agar pasien tenang ketika berada di area taman terapeutik, jauh dari kebisingan, dan merasa dekat dengan alam. Dan juga lebih mudah diawasi sehingga pasien tidak mudah lari ke area luar dan harus melalui beberapa lapis pengawasan. Kemudian berdasarkan penelitian dari Kaplan dan Peterson tahun 1993 menyebutkan bahwa proses penyembuhan yang terjadi pada manusia tidak hanya tergantung pada faktor medis saja yang diterima, kemudian faktor lingkungan dan psikologis pasien juga mengambil peranan penting dalam proses penyembuhan tersebut. Faktor lingkungan mengambil peranan sebesar 40%, sementara faktor medis hanya mengambil peranan sebesar 10% dalam proses penyembuhan pasien. Kemudian sesuai dengan konsep lanskap terapeutik, mengacu pada lanskap yang membantu pencapaian penyembuhan secara fisik dan mental, maka dibuat beberapa taman yang mendukung tingkat kesembuhan. Yang pertama ada taman bunga. Nah, terapi melalui taman bunga dapat menstimulasi organ sensorik melalui panca indera dengan kegiatan menanam bunga, melihat keindahan bunga, meraba dan mencium aroma bunga, dapat memberikan efek tenang, memberikan kebahagiaan bagi pasien, menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan dapat menurunkan tekanan darah, dan juga menurunkan tingkat halusinasi yang disebabkan oleh gangguan listrik di otak. Kemudian dari taman bunga menuju ke taman hortikultura, yaitu taman hortikultura dapat meningkatkan kemampuan sosial dalam kelompok dengan kegiatan menanam tanaman seperti di sini. Mereka dapat bersosialisasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian menanam benih tanaman, mereka dilatih untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan dan juga dapat merangsang daya ingat mereka. Kemudian memelihara dan memanen. Dengan memelihara dan memanen yang telah mereka tanam dapat melatih rasa tanggung jawab mereka terhadap kegiatan tersebut dan tujuannya agar mereka dapat bertanggung jawab dalam kegiatan mereka sehari-hari di semua kegiatan mereka. Dan juga dapat memunculkan rasa puas ketika tanaman yang mereka tanam dapat tumbuh dan siap dipanen. Kemudian dari Taman Hortikultura menuju ke Taman Labirin untuk kegiatannya yaitu berjalan dengan berlahan dalam area taman, dapat mengurangi kecemasan, memunculkan efek relaksasi, dan juga mengurangi insomnia. Duduk menikmati keindahan taman dapat membuat mereka menjadi lebih fokus dalam melakukan kegiatan sehari-hari di panti rehabilitasi tersebut.
dan juga dapat mengurangi stres, juga memberikan ketenangan. Berdasarkan dari beberapa sumber bahwa dalam upaya penyembuhan pasien ODGJ yaitu dengan membuat pasien memiliki perasaan tenang dan hubungan dengan orang lain, koneksi pasien terhadap lingkungan yang hijau atau lingkungan alami, taman yang mendukung kesembuhan pasien, yaitu yang pertama, membuat taman yang dekat dengan alam. Sebuah studi jangka panjang diterbitkan dalam Environment, Science and Technology pada tahun 2014 menemukan bahwa rata-rata orang yang pindah ke area yang lebih hijau mengalami peningkatan segera dalam kesehatan mental dan mengurangi tekanan mental, dapat mengurangi depresi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Peningkatan kesehatan mental juga tahan lama, mempertahankan efeknya bahkan 3 tahun setelah pindah. Kemudian dibuat juga kolam air mancur agar pasien bisa mendengarkan suara gemercik air yang membuat mereka merasa tenang. Kemudian dibuat gazebo agar pasien bisa bersosialisasi, memiliki perasaan hubungan dengan orang lain. Dibuat taman bunga, taman hortikultura, dan taman labirin. Kemudian urutan ruang dimulai dari area lobi untuk melakukan pendaftaran. Kemudian setelah dari pendaftaran, pasien dan orang tua pasien diarahkan ke ruang pemeriksaan awal untuk mengetahui penanganan apa yang cocok bagi pasien tersebut. Konsep dari area konsultasi kejiwaan, ruangannya dibuat jendela yang cukup lebar agar ketika orang tua pasien melakukan konsultasi, pasien bisa mendengarkan suara gemercik air, suara alam melalui tirai air yang berada di luar ruangan konsultasi. Dan agar pasien bisa tenang ketika konsultasi, juga melihat suasana sekitar bangunan melalui jendela. Kemudian dari ruang pemeriksaan awal, ketika sudah mengetahui gejala dan tingkat penanganan apa yang harus dilakukan, kemudian dari ruang pemeriksaan awal, pasien diarahkan untuk melakukan psikoterapi di ruang psikoterapi indoor maupun outdoor, tentunya didampingi oleh terapis. Konsep bangunan psikoterapi dibuat jendela setinggi kepala orang dewasa, itu seperti ini. Tujuannya agar pasien bisa lebih fokus pada saat melakukan psikoterapi, juga pada area koridor dibuat dinding yang tidak masif, seperti di sini, menggunakan material kayu yang disusun secara vertikal dan horizontal agar tidak menimbulkan kesan jeruji, dan juga kayu disusun berongga untuk memaksimalkan sirkulasi udara masuk. Untuk psikoterapi outdoor pada taman labirin dibuat pintu penyekat di setiap tamannya agar pasien tidak bisa berkeliaran semau mereka. Tentunya hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengawasan terapis. Kemudian setelah melakukan psikoterapi, pasien diarahkan juga ke area pengembangan diri pasien. Di sini mereka dilatih untuk membuat keterampilan, contohnya membuat batik tulis, seperti di sini, membuat kotak kado di area sini, dan pelatihan memasak seperti di sini. Tentunya hal ini bertujuan untuk mempunyai keterampilan ketika mereka sembuh dan juga kembali ke lingkungan masyarakat. Mereka tidak lagi tergantung kepada orang lain. Kemudian konsep ruang pengembangan diri pasien diberikan meja yang cukup panjang agar mereka bisa melakukan keterampilan secara berhadapan-hadapan. Tujuannya agar mereka bisa bersosialisasi, berbagi cerita, dan juga melatih kekompakan mereka. Seperti di sini. Pada area luar ruangan, pada ruang keterampilan, di sini di ruang membatik, dibuat tanpa dinding, tujuannya agar mereka bisa menikmati suasana taman
ketika mereka selesai melakukan kegiatan keterampilan. Kemudian bagi pasien rawat jalan yang mereka dapat datang kembali ke panti sesuai jadwal yang telah diberikan oleh terapis. Untuk pasien rawat inap, mereka akan diarahkan ke ruang inap pasien, yaitu di area sini. Di sini mereka melakukan kegiatan beristirahat dan juga bersosialisasi antar pasien. Untuk konsep ruang inap pasien dibuat dinding dengan material busa atau rubber sheet. Alasannya, menggunakan material busa dan rubber sheet pada dinding dimaksudkan untuk ketika pasien jatuh atau menabrak dinding, pasien tidak cedera jika berbenturan dengan dinding. Dan juga diberikan garis horizontal pada dinding, seperti di sini. Adanya garis horizontal pada dinding akan memberikan kesan yang tenang bagi pasien ketika beristirahat. Kemudian di sini ada video animasi. Bisa dilihat di sini entrance masuk utama sebelum memasuki panti rehabilitasi sosial ODGJ ini. Kemudian ini pintu masuk ke area lobby dan area drop off. Nah, di sini taman depan, kemudian area tengah, yaitu taman labirin. Kemudian ini untuk ruang inap pasien. Kemudian di sini ada taman bunga dan taman hortikultura. Untuk area parkir mobil yaitu di area sini. Untuk area parkir motor yaitu di area samping, dan juga di sini untuk parkir pengelola. Di sini ada lapangan untuk berolahraga. Juga di sini ada taman bunga. Bisa dilihat di sini area lobbynya dan area drop off. Nah, di sini dibuat juga tirai air di area konsultasi kejiwaan. Ini taman labirin. Ini suasana di taman bunga. Juga terdapat gazebo-gazebo untuk mereka duduk-duduk, menenangkan diri, dan bersosialisasi. Sini terdapat banyak tanaman bunga yang mendukung kesembuhan mereka. Kemudian dibuat juga jembatan yang di bawahnya ada elemen air yang tadi bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Kemudian di taman samping itu mereka bisa melakukan kegiatan seperti berolahraga, menikmati pemandangan, berjalan santai, dan untuk menenangkan diri mereka. Sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.